bahagia. Ya, karena kalau istri tidak bahagia, maka rumah tangga pasti iya Bapak Ibu, ya. Karena iblis itu bilang begini, kalau kamu pengen menyerang keluarga, ya, yang kamu serang itu istrinya. Karena Alkitab berkata perempuan itu diciptakan sebagai seorang penolong di dalam rumah tangga. Kalau penolong itu kuat, maka pasti rumah tangga itu juga kuat. Kalau penolongnya bahagia, maka pasti rumah tangga itu juga bahagia. Tapi kalau penolong, yang namanya penolong itu harusnya lebih kuat daripada yang Jadi bapak-bapak, diakui atau tidak ya, istri itu firman Tuhan katakan ya, tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri saja, kata firman Tuhan ya. Aku akan menciptakan bagi dia seorang penolong. Jadi bapak-bapak, diakui atau tidak, sebenarnya istrimu itu lebih kuat daripada engkau. Katakan, karena Alkitab berkata perempuan dicipta sebagai seorang Bapak-bapak akui dulu. Saya tidak akan melanjutkan sebelum bapak-bapak itu dengan tulus hati mengakui, bilang amin, yes. Ini bapak-bapak ini cuma melihat gini, kayaknya nggak rela dan tidak terima ya. Itu Alkitab yang ngomong, bukan saya yang ngomong loh. Tuhan bilang tidak baik kalau laki-laki itu, manusia itu seorang diri saja ya. Makanya aku akan memberikan kepadanya seorang penolong. Yang namanya penolong di mana-mana pasti lebih kuat daripada yang ya. Orang datang minta tolong keuangan kepada seseorang, berarti ya salah nih, saya nih misalnya bermasalah dalam hal keuangan. Saya datangi Pak Beni, Pak saya mau minta tolong sama Bapak soal keuangan. Berarti saya sudah pastikan bahwa Pak Beni itu keuangannya lebih kuat, makanya saya minta tolong sama dia. Ya, nggak mungkin saya ada masalah keuangan terus saya datang sama orang yang banyak utang. Terus saya bilang, Pak saya bisa pinjam uang, saya aja banyak utang, saya aja banyak masalah dalam keuangan. Jadi yang namanya penolong di mana-mana itu pasti lebih kuat daripada yang ditolong. Ya ini saya ngomong begini dulu, tapi istri-istri engkau jangan ngomong gini dulu. Iya kan. Nah di sini ada bagianmu. Ya, karena saya itu selalu adil saya ya. Jadi bukan hanya bapak-bapak yang keskak, semua keskak. Tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri. Percayalah bapak-bapak, kalau engkau itu cuma seorang diri, engkau tidak baik. Berarti harusnya kalau dikasih perempuan jadi lebih, harusnya ya, mukanya biasa aja Pak. Harusnya ya, harusnya Alkitab berkata orang yang mendapatkan istri itu mendapat orang tuh dapat istri harusnya dapat keuntungan ya. Tapi ada yang bilang, enggak Bu, saya dapat istri, dapat kemalangan. Begitu saya nikah sama dia banyak masalah hidup saya. Soalnya kalau nikah nggak konseling dulu sama saya atau sama Pak Hendrik atau sama Pak Beni atau sama Bu Emi ya. Banyak orang saudara mengalami kegagalan, dan di dalam pelayanan saya konseling banyak orang. Itu masalah dalam rumah tangga terjadi sebenarnya karena dari awal start itu kita ini nggak mengerti firman. Ya, makanya saya selalu bilang kepada anak-anak saya, jangan sekali-sekali kamu pacaran dengan orang yang tidak mengerti dan tidak takut akan Tuhan. Mau sekaya apapun dia, mau sehebat apapun dia, ya pangkatnya mau apa, kalau tidak mengenal Tuhan, amin apa amin, tidak mengenal kebenaran, hidupmu pasti tidak bahagia. Anak-anak saya bilang, iya sih Mi bener ya, tapi sampai sekarang akhirnya kita nggak punya pacar. Karena cari yang begitu susah banget. Saya bilang, iya memang susah, tapi kamu harus percaya bahwa jodohmu itu ada. Ya, Tuhan sudah menetapkan, memang susah cari yang begitu. Dia bilang, iya ada, ya Kristen, ganteng, sudah oke gantengnya, Kristennya oke, merokok, sukanya dugem. Ya anak saya nggak jadi. Saya bilang memang harus begitu, karena pernikahan itu adalah untuk menggenapi rencana Tuhan, bukan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kalau untuk menggenapi kehendak Tuhan, ya pasti Tuhan akan kasih yang terbaik. Dan saya selalu bilang sama anak saya, wanita super itu hanya untuk pria super. Amin. Ya. Jadi jangan sembarangan. Ini masih ada yang muda-muda di sini yang belum menikah. Saya kasih tahu ya, jangan sampai engkau mau bayar harga terlalu mahal. Kalau kuat bayar harganya, banyak yang tidak kuat. Mundur di tengah jalan, ya bubar semuanya. Bapak Ibu, Alkitab berkata istri itu sebagai seorang penolong. Lalu ada yang bilang gini, itu kan gara-gara Hawa Bu. Coba kalau Tuhan tidak menciptakan Hawa itu.
Perhatikan di dalam kitab Kejadian itu ketika Tuhan berfirman, ya aku akan berikan seorang penolong. Ketika Adam tidur, Alkitab bilang Tuhan ambil tulang rusuknya, lalu dirangkai sama Tuhan, diciptakan dengan tangannya sendiri. Ketika Adam bangun dari tidur, dia lihat, ada makhluk manis di sampingku. Lalu dia bilang sama Tuhan, ya inilah daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Sampai akhirnya Tuhan berfirman kepada mereka, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, boleh kecuali satu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu, akhirnya iblis datang menipu. Iblis bilang begini, Hawa, lihat Tuhan kan berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Karena apabila engkau memakannya, maka matamu akan terbuka. Padahal Tuhan bilang semua boleh dimakan, kecuali yang satu itu. Akhirnya iblis menggoda Hawa. Kenapa iblis menggoda Hawa? Ya, karena memang ya banyakan sih perempuan itu lebih gampang tergoda. Iya enggak ibu-ibu? Aduh bapak-bapak, memang. Oh, perlu doa pelepasan ini. Kayaknya setuju banget, memang ya. Untung bukan suami saya yang bilang begitu. Ya, Bapak Ibu, akhirnya setan itu menggoda wanita ini. Tapi Alkitab berkata, akhirnya Hawa itu ambil buah itu dan dia bilang, lalu seketika dia makan, teringatlah dia akan suaminya. Lalu dia memberikan buah itu kepada suaminya yang ada bersama-sama dengan dia di situ. Suaminya itu ada bersama-sama dengan dia loh. Bukan tidak ada Bapak Ibu, ada. Adam itu ada di situ. Karena Alkitab berkata dia memberikan buah itu kepada suaminya yang ada bersama-sama dengan dia. Lain cerita kalau dikatakan lalu dia memberikan buah itu kepada suaminya yang lagi tidur. Tapi yang ada bersama-sama dengan dia. Kenapa bisa terjadi kesalahan yang begitu fatal itu? Karena sang suami di sini tidak berfungsi sebagai imam yang benar. Ketika iblis menggoda istrinya kan harusnya dia bilang, Hawa jangan loh, Tuhan sudah berfirman loh, kita nggak boleh makan itu. Tapi dia membiarkan. Dan kenapa iblis menggoda wanita itu? Karena iblis tahu wanita itu penolong. Dia juga bisa tolong suaminya jatuh dalam dosa. Dalam segala hal kita ini menjadi penolong, termasuk menolong suami kita jatuh. Ya, itu sangat mudah sekali. Untuk menyuruh suami benci kepada keluarganya, itu sangat tergantung dari istri kok. Sekali aja istri keluarin kata, itu loh mamahmu. Lama-lama kalau tiap hari istrinya ini curhat tentang mamahmu, itu kakakmu, lama-lama suami yang tadi mengasihi keluarganya itu bisa membenci karena istrinya menolong dia untuk benci keluarganya sendiri. Hati-hati ibu-ibu. Kita sebagai penolong dalam segala hal kita ini bisa menolong suami. Tapi jangan menolong suamimu untuk jatuh dan hancur. Hawa, dia menolong suaminya untuk jatuh. Dan iblis tahu kekuatan sebagai penolong kepada seorang wanita itu dia Tuhan beri. Makanya iblis kasih tawaran itu kepada Hawa. Karena wanita itu penolong. Waktu dia makan buah, teringat dia kepada suami. Penolong itu selalu ingat suami. Iya enggak ibu-ibu? Kayaknya nih wanita di sini bukan penolong semua ini. Kenapa tiada yang langsung amin? Malah melihat orang tuh kalau penolong langsung yes, benar itu bu. Saya ini selalu ingat suami. Jangan-jangan sudah kepahitan semua ini sampai sudah ada ingat suami. Bisanya ya, tidak ada langsung yes, betul bu. Ya saya ini ya udah saya bersaksi saya aja. Saya ini saudara kalau pelayanan dikasih roti nih ya. Saya buka di mobil nih coklat kesukaannya anak saya. Pisang kesukaan suami saya, ini keju anak yang nomor 3. Ujung-ujungnya saya nggak makan karena saya ingat keluarga, ingat rumah. Itu namanya penolong. Nih ya, di rumah nasi tinggal pas-pasan, semua pada lapar mau makan. Sebagai penolong kita kasih dulu dong suami anak. Suami saya tanya, kamu saya, aku masih kenyang nanti aja. Padahal itu namanya wanita kalau ibu-ibu di sini tidak nasi tinggal sedikit, makan duluan. Pasti nih sudah lihat dari muka. Ya. Amin apa amin. Kalau seorang penolong itu begitu, ya.
Ini ada suami saya di sini, dia tahu saya itu selalu mengalah. Kamu enggak makan, masih kenyang nanti aja. Padahal saya masak nasi. Itu namanya penolong. Nah, iblis tahu laki-laki itu bukan penolong. Laki-laki itu dia begitu, dia kalau dikasih roti 5, dia makan semua 5-5. Dia nggak ingat anak, nggak ingat rumah, nggak ingat, kecuali Pak Beni kali ya. Sama Pak Henry kali ya, ingat istri ya, ingat anak ya. Kalau orang Jawa bilang itu kirmah, mikir rumah ya, apa-apa tuh ingat dibawa pulang. Oh, ada istri, ada anak. Laki-laki tidak, dia sudah makan semua tuh roti, sampai di rumah istrinya tanya, sudah makan saya? Belum. Itu bapak-bapak, tapi bukan bapak-bapak yang di sini, bapak-bapak yang di Jakarta, bapak-bapak di Makassar semua. Dede tahu adik. Ya, saudara bisa bayangkan kalau Adam yang iblis goda, Adam makan semua itu buah satu pohon, tidak dia kasih ke istrinya. Jadi iblis gagal, yang jatuh cuma Adam, Hawa tidak. Tapi karena iblis menggodanya Hawa, bahkan suaminya ini juga diam saja, tidak kasih tahu apa-apa. Karena mungkin Adam tahu, percuma juga di perempuan satu kalau dikasih tahu. Ya, kata Adam, ini juga kalau dikasih tahu satu, mana ada yang mau dengar saya. Ya enggak bapak-bapak, enggak ada yang berani bilang amin, sudah perkara panjang di rumah. Ya, jadi iblis itu tahu secara fungsi Tuhan sudah menyatakan bahwa perempuan dicipta sebagai seorang penolong yang dapat menolong suaminya untuk naik, tapi juga dapat menolong suaminya untuk jatuh. Bahkan ketika Hawa kasih buah itu, Adam nggak ngomong sama sekali, kita kan nggak boleh makan ini. Ya ampun, kenapa kamu makan? Sadar istriku. Kan harusnya begitu kan, kayak di sinetron. Tapi tidak begitu. Adam ambil buah itu dengan seneng, dia makan buah itu. Dia percaya sama istrinya, lalu dia makan, dan dua-duanya akhirnya jatuh ke dalam dosa. Kalau cuma Adam, iblis tahu pasti gagal ini. Adam makan semua satu pohon, dia tidak sisakan buat istrinya. Bapak Ibu, jadi saya minta berhentilah suami-suami terus menyalahkan istri gara-gara perempuan. Ketika jatuh, Tuhan datang dan berkata, apa yang kamu lakukan, hai manusia? Mengapa engkau melanggar perintahku? Tadi Adam waktu dia lihat pertama istri ditaruh di sampingnya, dia bilang, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Waktu Tuhan berkata sudah jatuh, apa yang kamu lakukan? Adam langsung ngomong, perempuan yang engkau tempatkan di sampingku ini loh, dia ini yang bikin aku jatuh. Sudah berubah kan tadi? Inilah daging dari dagingku. Ya, jangan bayangannya coto Makassar. Ya, inilah daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Keren banget nggak? Ya, daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Artinya apa? Kalau dagingnya disakiti, berarti juga dia juga tersakiti. Itu artinya daging dari dagingku. Nah, kalau dagingmu dicubit, berarti kau juga sakit. Tapi ketika dosa masuk, langsung berubah. Langsung dia bilang, perempuan yang engkau tempatkan. Kenapa Adam nggak ngomong gini? Daging dari dagingku dan tulang dari tulangku ini loh Tuhan yang bikin aku berdosa. Langsung perkataannya berubah. Dia bilang, perempuan yang engkau tempatkan di sampingku, dialah yang menjadi penyebab kejatuhanku. Bapak Ibu, secara tidak disadari, dari awal penciptaan keluarga itu sudah hancur. Adam sudah menyalahkan istrinya. Itu kutuk yang dia katakan, perempuan ini loh. Kehancuran itu sudah terjadi sejak saat itu. Dan kenapa keluarga itu yang menjadi bidik pertama setan? Karena setan tahu waktu keluarga itu hancur, semua generasi ke bawah itu akan hancur. Waktu hubungan suami istri rusak, maka semua generasi ke bawah itu akan rusak. Saya banyak melayani anak-anak yang akhirnya jatuh jadi narkoba, free sex, homo, lesbi. Bapak Ibu, rata-rata itu terjadi karena kehancuran itu diawali dari hubungan suami istri yang rusak. Saya sama suami memantau. Ya, dulu waktu kami ada di gereja, di satu gereja, saya bilang, "Say, kamu lihat ya, kita lihat dengan mata nih. Anak-anak remaja yang mereka itu
berpacaran pada umur yang tepat, istilahnya setelah mereka selesai SMA atau kuliah baru pacaran, lihat deh, itu pasti suami istrinya hidup rukun. Tapi yang suami istrinya itu hidupnya kacau, anak-anaknya masih SMP, itu sudah gonta-ganti pacar terus. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak menemukan kebahagiaan itu di dalam rumah tangga, di dalam keluarga mereka, sehingga anak-anak merasa kurang perhatian, kurang kasih sayang, dan akhirnya mereka mencari pelampiasan itu di luar. Kenapa penting bagi kita sebuah keluarga yang diberkati dan disertai Tuhan? Bapak Ibu, satu bangsa itu bisa hancur diawali dari kehancuran keluarga demi keluarga demi keluarga demi keluarga. Karena begitu satu keluarga suami istri hancur, nih kutuk itu turun. Pertama kepada anaknya, lalu kepada cucunya, itu terus berapa generasi. Dan kalau itu tidak diputuskan, itu sangat berbahaya. Saya melihat Bapak Ibu ya, ada satu keluarga, ini yang saya lihat dengan mata kepala saya pernah tinggal bertetangga dengan mereka. Itu ada satu keluarga, seorang ibu, dia punya anak perempuan 6. Ya, setiap hari ibu ini karena hubungan dengan suaminya tidak baik, suaminya selingkuh terus. Ibu ini di rumah kan marah. Jadi saudara, pelampiasan dari seorang istri ketika marah kepada suaminya, itu pasti kepada anak. Apalagi istri yang tidak berdaya untuk membela diri, marah kepada anak. Dosa itu membawa kehancuran. Ketika seorang suami hidup di dalam dosa, pasti dia tidak ada damai sejahtera. Dan tidak damai sejahtera itu dia bawa dalam kehidupan rumah tangganya. Dia marah, dia pulang. Kebanyakan orang itu kalau ada dosa itu ya pasti marah-marah, pasti tidak tenang, tidak ada damai sejahtera. Itu sudah satu paket, Bapak Ibu ya, sudah satu paket. Ya, dan kebanyakan ya akhirnya istrinya jadi korban, ya, marah-marah istri, dimarahin suami. Ya, dia nggak bisa balas kepada suami, dia balas kepada anak. Saya melihat keluarga ini, itu ibunya kalau marah sama anak-anaknya, mulutnya Bapak Ibu, ya, dia katain anaknya, dasar pelacur kamu, dasar gini-gini. Bapak Ibu, itu 6 anaknya perempuan. Yang pertama itu hamil dengan beberapa wanita, dengan beberapa pria, dan tidak punya suami. Dia melahirkan banyak anak, ya, beberapa cacat karena mau digugurkan, tapi nggak gugur, dan akhirnya anak-anak itu dipelihara oleh ibunya yang mengutuki anaknya ini. Lalu anak yang kedua dibunuh oleh suaminya sendiri, diracun, anak perempuan yang kedua. Lalu yang ketiga juga seperti itu nasibnya. Saya melihat sebuah keluarga ini hancur, ya, gara-gara akhirnya ibunya mengutuki mereka, tapi karena bapaknya juga ini tidak hidup benar. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan keluarga ini? Kalau dalam generasi itu mereka tidak bertobat, kutuk itu terulang terus. Ya, dan saya melihat dia punya cucu-cucu. Ada satu orang yang dia menikah tuh hamil duluan. Dia hamil duluan. Dia punya anak, saudara. Dia punya anak 4. Empat-empatnya itu hamil duluan semua baru nikah. Dia punya cucu dari keempat anak, semuanya hamil duluan. Itu saya melihat dengan mata kepala sendiri, orang yang saya kenal, dan itu kutuk benar-benar terjadi. Tuhan memberkati rumah tangga dengan sebuah tujuan utama adalah Tuhan mau dalam rumah tangga itu kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Tapi setan juga tahu bahwa keberhasilan, ya, sebuah generasi, bahkan sebuah kota, bahkan sebuah bangsa itu terletak kepada keluarga. Kalau keluarga demi keluarga diberkati, maka bangsa itu juga akan menjadi bangsa yang diberkati. Bapak Ibu, ya, penting bagi kita untuk mengerti kebenaran ini sehingga kita tahu dan kita ini tidak sembarangan. Keluarga itu adalah miniatur kerajaan Allah di bumi. Semua dimulai dari dalam keluarga. Mungkin Bapak Ibu berkata, saya sudah terlanjur menikah, tapi mungkin engkau punya anak, engkau punya cucu. Saya itu selalu kalau konseling orang, Bu, saya sudah terlanjur, Bu, menikah begini sekarang. Saya bilang, iya, kamu benar sudah terlanjur. Seandainya kamu itu ketemu saya dulu waktu belum nikah, ya, sayang, sudah terlanjur menikah. Kita harus memberikan pengajaran sebelum justru mereka tuh menikah. Saya bilang sama anak saya, Dek, nikah itu gampang, 1 hari jadi, tapi komitmennya itu seumur hidup. Itu yang harus kita ingat, ya. Makanya generasi sekarang itu, aduh ya saudara, kalau bikin foto pretwet, ya, itu heboh, ya, di jurang, satu di tebing, satu di atas, diterpa ombak, di foto, pegangan, ya, pretwet.
Begitu sudah menikah, after wed, ya nggak begini lagi, satu di bawah satu tebing, kalau perlu dijorokin jatuh lu. Perempuan yang kau tempatkan ini loh di sampingku. Makanya saya selalu kalau foto berdua sama suami saya tuh saya tulis after wed. Untung dulu kita nggak ada foto pre-wed. Pertama memang karena nggak punya uang. Kedua karena memang kayaknya nggak penting ya pre-wed itu. Yang terpenting itu setelah after wednya itu, setelah menikah. Ya, karena di awal itu semua bisa dibangun dengan kemunafikan. Ya, berapa banyak orang menikah dulu bu, waktu kami ketemu dia tuh nggak gitu loh. Suamiku tuh dulu lembut, pret. Ya, dulu istriku tuh nggak gitu loh bu. Ya dulu dia pertama ketemu perhatian, pret. Itulah pret wed. Orang kalau pertama ketemu itu semua kemunafikan. Nggak usah itu, saya sama suami waktu pacaran, kita kan ketemu di Solo. Saya pelayanan di Solo, lalu ketemu suami saya. Jauh loh, ya. Dulu saya pertama bertobat, saya bilang Tuhan saya nggak mau menikah. Ya, tapi saya berdoa, saya dengar suara Tuhan berkata, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Nggak usah tepuk tangan. Nggak usah tepuk tangan, ya. Bilang amin saja. Tapi tolong yang rela. Lalu saya bilang, oke Tuhan, kalau saya punya jodoh, kira-kira jodoh saya itu di mana? Saya lebih baik tidak menikah daripada saya salah menikah. Karena saya dulu konseling orang ya. Sebelum saya menikah, saya dulu pelayanannya di JO Studio, masih ingat dulu ya. Telepon itu di samping tempat tidur saya. Berdirinya di atas jam 10 malam. Ya, kalau orang itu telepon, aduh, di atas jam 10 malam, ibu-ibu yang telepon itu pasti ya istrinya Bang Toyib. Bu, suami saya nggak pulang-pulang. Bu, saya dipukuli, ya. Jadi saya itu sempat takut. Duh, Tuhan saya nggak mau menikah, Tuhan. Duh, lihat orang-orang tuh konseling pernikahan. Aduh, menakutkan. Mending saya nggak nikah. Tapi akhirnya Tuhan bilang, nggak, kamu harus menikah. Dan pernikahan itu untuk menggenapi rencanaku. Jadi saya berdoa, oke Tuhan, kalau untuk menggenapi rencanamu, aku mau. Pertemukan aku dengan jodoh yang daripada Tuhan. Lalu saya berdoa, saya pelayanan di Solo. Saya ketemu suami saya di gereja. Ya, saya nggak tahu saudara, pertama kali itu ketemu dia, saya nggak tahu. Tapi menurut dia, ketika dia melihat saya, Tuhan tuh ngomong, ini jodohmu. Bagaimana kalau kita suruh dia bersaksi? Sini saya. Ya, dia ini suka malu kalau tampil ke depan Bapak Ibu ya, tapi ya nggak boleh ya, harus berani. Terus ya cerita saya bagaimana dulu, cerita saya. Ini kakinya saya injak loh. Shalom saudara. Ya, saya mau ceritakan pertama kali saya bertemu dengan dia. Awalnya saya melayani dari kecil sampai ketemu dia juga melayani. Waktu itu saya melayani di satu gereja. Saya berdoa sama Tuhan, saya minta jodoh dari Tuhan. Saya nggak mau salah, saya nggak mau pernikahan saya salah. Jadi saya harus selektif dalam memilih pasangan. Tapi sebelum saya ketemu dengan dia, saya juga berpacaran dengan hamba Tuhan juga. Tapi dalam pacaran itu tiba-tiba kita berdoa bersama, tiba-tiba ada satu hal yang kita ngomong serius. Dia bicara dengan saya, dia bilang gini, saya bukan jodohmu. Kita berdoa, kita bukan jodoh. Jadi kita pisah baik-baik dan nggak tahu. Pokoknya Tuhan bilang kita harus putus. Kemudian saya bilang kenapa harus putus? Saya waktu itu bingung. Terus dia kasih satu kata-kata buat saya gini, saya berdoa buat kamu Daniel, kamu akan dapat seseorang wanita yang jauh dari kota ini. Dan dia datang dan dia lebih mengasihi kamu daripada aku mengasihi kamu. Dan dia dituntun Tuhan, nggak tahu dari mana dia akan datang di kota ini. Dan dia lebih cantik kan? Terus saya amin, ya udah amin, terus kita pisah. Waktu itu jadi saya nggak mau berpacaran, saya hanya melayani Tuhan aja. Tiba-tiba sambil saya renungin kata-kata itu, dia datang dari mana saya nggak tahu, saya tetap pelayanan. Tiba-tiba muncullah seorang Dewi Basir dari Makassar waktu itu. Dia kan sempat di Makassar, dikirim ke Solo. Saya bilang gini, apa ini ya Tuhan? Tapi waktu itu dikirim ada 2 orang, dia sama temennya, sama-sama dari jauh. Dan kemudian saya berdoa, apakah ini jodoh dari Tuhan yang datang ke tempat ini? Saya lihat waktu itu 2 orang itu yang menurut saya itu Dewi Basir yang jadi jodoh saya waktu itu. Saya nggak mau salah, saya berdoa, saya minta peneguhan dari Tuhan dan semuanya dijawab dan akhirnya kita menikah.
Ini sampai lanjut atau cuma di situ? Sampai lanjut. Ya, nah saudara dan saudara, bahwa di sini ada satu hal yang luar biasa dalam pernikahan kami. Tadi diawali dari saya untuk memilih jodoh itu berdoa, berpuasa, dan Tuhan tunjukkan. Tapi dalam perjalanan kehidupan saya melayani Tuhan dan menikah tidak seperti yang apa saya bayangkan. Waktu kita menikah masih anak satu ya, anak satu. Saudara percaya? Ini, oh ya. Ya, saudara percaya bahwa istri saya waktu saya ketemu saya, dia sudah pendeta, dia sudah hamba Tuhan, dan saya juga melayani Tuhan. Saudara, waktu saya menikah, ada satu impian dalam keluarga saya itu bahwa saya punya impian, saya melayani Tuhan, dapat istri hamba Tuhan, pasti kehidupan surga. Amin. Pasti kalau berantem, haleluya. Yang saya impikan itu bahwa surga itu ada dalam keluarga saya, dan tapi apa yang terjadi saudara, waktu kita mulai anak satu, yang tadinya kita pacaran cuma 2 bulan, terus 1 tahunnya kita jarak jauh. Saya yakin percaya kalau disatukan Tuhan itu pasti kan terbaik. Ini kita buka di sini, jadi 5 tahun pernikahan kita ternyata tidak seperti itu. Ternyata ada satu hal yang Tuhan ajarkan kepada saya waktu itu, setiap kita salah paham, istri saya ini marahnya bukan tingkat biasa saudara, marahnya itu tingkat yang tinggi, tingkat Makassar, bukan karena enggak. Setiap selisih paham dia marah, dan maaf, setiap dia marah dia pukul-pukulkan kepala di tembok, pukul kepala di tembok, dan habis itu dia pasti pergi. Setiap salah paham pasti kayak gitu. Saya waktu itu satu saat saya merenung sama Tuhan gini, Tuhan, yang saya rindukan ini surga, bukan neraka. Waktu itu saya bingung, Tuhan, saya harus berbuat apa? Setiap salah paham dikit pasti kayak gitu. Tiba-tiba dari satu kesempatan saya berdoa terus. Ini jadi bapak-bapak kalau misalnya menghadapi kayak saya, rahasianya cuma doa, saudara. dan jangan kita juga ini ya. Waktu itu saya berdoa, Tuhan, saya minta surga ada di dalam keluarga saya. Tuhan bukakan. Kenapa terjadi gini? Satu malam kita jam 11 malam mau tidur, kita bahas sesuatu, dan terjadi lagi perselisihan, dan dia marah besar sekali. Setiap marah pasti langsung dia pukul-pukulkan kepala di tembok. Saya pikir kalau ini pukul kepala di tembok, kalau pecah kan saya yang dituduh di pengadilan. Ini karena kekerasan, padahal saya nggak melakukan itu. Jadi cuma karena itu, bukan karena cinta. Enggak. Bentar, jangan dikit dulu. Ya, akhirnya waktu itu saya tarik dia, saya tarik dia, terus saya ajak doa. Dia nggak mau. Kalau setiap itu saya ajak doa, nggak mau. Tiba-tiba Tuhan ingatkan pada saya satu hal, bahwa istri saya ini, saya diingatkan Tuhan, istri kamu itu masih menyimpan kepahitan, karena waktu dia luka batin, waktu dia jadi Kristen, dia kan diusir dari papinya, dan dari masa mudanya itu kan kalau dia salah, papinya selalu mukulin dia. Jadi Tuhan ingatkan tentang apa luka batinnya dalam hidupnya. Terus saya pegang tangannya, saya tanya, saya nggak mikir yang lain, cuman gini, tiba-tiba Tuhan suruh saya anggap saya papinya. Non, kalau aku ini papimu, kamu bisa nggak bilang mengasihi papimu? Oh, dia tambah berontak, saudara, tambah berontak. Oh, dari sini saya langsung tahu ini titik permasalahannya, ini luka batin sama papinya yang belum disembuhkan. Padahal dia sudah melayani Tuhan, dia sudah berkhotbah, dia sudah, pokoknya levelnya udah pendeta lah. Tapi ternyata masih ada luka batin, dan saya melayani dia sampai hampir 3 jam, saudara, untuk dia bisa ngomong aku mengasihi papi. Itu 3 jam dia nangis teriak-teriak sampai manifestasi. Saya doa terus. Akhirnya dari situ sekitar jam 2 malam, 2:30, 3 malam saya layani. Akhirnya dia bisa mengucapkan aku mengasihi papi. Jadi saya anggap saya papinya dia. Kemudian pemulihan terjadi, dan saya yakin percaya waktu itu luka batin juga disembuhkan. Kita berdoa sampai akhirnya pagi, dan setelah saat itu, saudara, sampai sekarang dia nggak pernah marah yang kayak gitu. Dan itulah, saudara, makanya gini, dalam satu rahasia dalam keluarga kita harus tahu mengetahui bahwa pasangan kita ini apakah masih menyimpan luka batin, karena itu akan mempengaruhi dalam kehidupan keluarga kita. Dan bahkan juga kita, bukan saya yang merasa kuat, bukan, tapi saya kan merasa keluarga yang surga, tapi kok ternyata kayak gini. Bukan hanya setiap minggu, setiap hari, saudara, selisih paham. Dan dia waktu itu sempat ada, ini saya balik lagi, sempat waktu kita udah punya anak kecil, baru berapa hari, dia bawa anak saya pergi 2 hari, saudara, gara-gara selisih. Saya bingung. Waktu saya bingung, ternyata dia jawabannya gini, biar gimana? Kan waktu kamu ninggal, biar dia tersiksa. Jadi karena dia luka batin, jadi dia mau, istilahnya mau balas ke saya, luka batinnya ke papinya, dia mau balas ke seorang laki-laki yang pernah menyakiti hatinya, termasuk
papinya, dan dia pengen melampiaskan untuk saya merasakan sakit hati itu juga. Tapi ini perlu diketahui saudara. Jadi kalau hubungan keluarga tidak beres dalam luka batin, itu akan mempengaruhi keluarga. Itu aja, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Saya suruh bersaksi bagaimana dia mendapatkan saya, malah dia cerita tentang jeleknya saya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, makanya saya tuh bersyukur. Untung saya tuh dapat suami orang Solo. Kalau dapat orang Makassar, so cerai tuh orang Pak. Pasti, Pak Beni ya, so kasih keluar samurai. Memang Tuhan itu tahu lah ya. Jadi jodoh itu yaitu saya ketemu suami saya yang orang Solo. Ya, jadi saya menikah, ternyata saya masih membawa ya luka batin dari masa lalu, dan itu parah Bapak Ibu. Ya, sampai saya itu kalau pukul anak, saya itu pengen balas dendam. Anak saya udah kesakitan, saya bilang, kamu tahu nggak dulu, Opa kalau pukul mami nggak ada apa-apanya sama yang apa mami lakukan sama kamu ini. Jadi saya tuh sakit jiwa. Ada pelampiasan yang saya pengen balas itu kepada anak-anak saya Bapak Ibu. Tapi kan itu gila. Nanti kalau anak-anak saya udah tidur, saya tuh bangun lihat mereka, saya nangis sendiri. Apa yang saya buat ya? Tapi sudah terlanjur. Ternyata itu sangat mempengaruhi ke karakter kita, dan akhirnya yang saya bersyukur. Kalau suami saya waktu itu dia sempat beberapa kali ngomong, kayaknya kamu itu ada luka batin deh, kepahitan. Oh, saya marah. Kamu jangan ngomong itu ya, saya ini pendeta. Saya ini mendoakan pelepasan orang-orang yang kepahitan, yang luka batin. Lah kok kamu ngomong saya luka batin? Kenapa Bapak Ibu? Karena setiap kali ada persoalan ya, kita berdua tuh saya selalu terucap, memang tidak ada orang di dunia ini yang sayang sama saya. Nggak, jangankan kamu suamiku, papiku aja selalu itu terbawa terus masalah itu, terungkit lagi, terbawa lagi, sampai saya harus menyiksa diri saya sendiri. Saya pukulin, saya tampar sendiri pipi saya di depan dia, saya berantem, kadang saya pukulin kepala saya ke tembok. Itu kan sakit jiwa kan. Tapi saudara lihat ya, luka batin, kepahitan yang tidak tersembuhkan itu sangat berbahaya loh. Dan memang kita butuh Tuhan untuk melawat. Kita butuh terbuka dan berkata, iya aku ini sakit jiwa. Banyak orang sakit jiwa tapi nggak mau mengaku. Saya bisa lihat wajah-wajahnya dari sini. Jangan Bapak Ibu pikir orang sakit jiwa itu lari-lari di jalan, buka baju. Itu sudah stadium akhir. Kalau itu sudah korslet. Ya, tapi stadium 1, 2, 3 yang menuju ke sana itu ada tanda-tandanya. Dikit-dikit marah, orang ngomong tersinggung, itu saya dulu. Kakak ipar saya ngomong apa, saya tersinggung, lalu yang jadi sasaran suami. Saya berpikir semua orang salah, semua orang brengsek, semua orang gak ada yang mengerti saya. Itu kan gila ya. Sampai kasihan loh, suami saya itu kasihan. Cuma ya untung memang orang Solo. Orang kalau marah aja, aku ini marah loh. Terus saya jawab, oh iya kamu marah, situ marah. Iya aku ini marah loh. Saya bilang marah-marah aja, nggak usah permisi. Kadang malah ngomong, aku boleh marah nggak? Aku ini marah loh, boleh nggak aku marah? Saya bilang marah-marah aja. Untung saya tuh ketemu orang Solo. Aduh, karakter saya model begini. Kalau ketemu orang Makassar, aduh, maknya aja kasar, apalagi bapaknya. Jadi Bapak Ibu, itu ya sakit jiwa itu dalam rumah tangga itu sangat luar biasa loh. Akhirnya makanya saya bilang orang tuh menikah 1 tahun 2 tahun pertama memang masih bulan madu. Ya, masih madu-madu itu banyak, masih stok madunya masih banyak. Setelah selesai dari situ, madu mulai habis, yang tinggal lebah. Tahu nggak lebah bahasa sini apa? Ofu toh? Tawon. Bayangkan kalau sudah habis madu yang tersisa tawon. Apalagi lebahnya lebah hutan. Orang Makassar ini kan lebah hutan kan, sama kayak saya. Itu kalau gigi memang kok bangka. Bukan cuma bangka, bisa mati orang. Lebah hutan ini. Jadi Bapak Ibu, waktu saya menikah 1 tahun 2 tahun masih manis-manis madu. Kalau ketemu ya, kalau marah puji Tuhan, haleluya ya. Saya pikir dulu ketemu orang di gereja sama-sama hamba Tuhan, pasti kalau berantem, dasar haleluya kau. Bayangan kita kan seperti yang dia bilang tadi kan, ya kalau mau marah dasar. Memang bahasa roh itu paling cocok dipakai kalau di rumah saja. Apalagi kalau mau berantem suami istri, pakai itu bahasa roh. Jangan jago-jagoan di gereja bahasa roh, pret.
Banyak orang di gereja jago bahasa roh, keluar ilmunya tinggi, sampai langit ketujuh. Malaikat aja keriting dengernya. Engkau jago bahasa roh di gereja, di rumah karaktermu hancur, berantem suami istri, ya setan itu lihat hidupmu ngomong pret. Ya nggak usah jago-jagoan bahasa roh di gereja, di rumah tuh pakai bahasa roh waktu mau berantem terutama. Saudara saya tuh ya dulu madu masih banyak, saya tiap pagi bikinin dia kopi, potongin buah, ya akhirnya mulai madu menipis. Ya, cinta mulai hilang. Pertama menikah orang dibangun di atas dasar cinta. Ya, cinta itu tapi harus munafik. Karena cinta cenderung menuntut. Kalau yang dituntut sudah habis, hilanglah cinta. Dulu kami berdua waktu pacaran, saudara. Ya, saya ingat di Solo tuh pertama-pertama Kentucky buka, kita makan Kentucky. Ternyata dia tuh kalau makan, crispy-nya itu dia taruh di pinggir. Jadi saya bilang gini, ih kamu nggak suka crispy-nya? Astaga, saya paling suka. Dia jawab, iya makan aja. Saya makan. Ternyata ada perbedaan antara orang Solo dan Sulawesi. Dia kan Solo, kita kan Sulawesi ya. Solo tapi ada wesinya. Wesi itu kalau di Solo itu ngomongnya besi, itu wesi. Lalu kalau kita nih makan, yang enak duluan kita makan. Kalau orang Solo tidak, dia makan yang tidak enak dulu, yang enak dia simpan buat gom. Beda kan karakternya kan? Dari cara makan aja beda. Jadi suami saya kalau makan itu yang tidak enak dulu, belakangan baru dia makan yang enak. Ya, dia kalau makan tahu dia makan cabenya dulu. Begitu udah kepedesan dia baru mau makan tahu, kesenggol jatuh, keinjak lagi waktu mau diambil keinjak, jadi tinggal pedesnya toh. Siapa suruh makan yang tidak enak duluan? Kalau kita kan makan enak dulu toh, nanti belakangan baru sisakan yang tidak enak. Nah dia crispy-nya itu kan yang paling enak dia pinggirin. Saya bayangan saya orang Sulawesi kan, ih dia nggak seneng ini. Itu loh salah pengertian, dua budaya jadi satu, astaga Tuhan ya. Tapi karena masih pacaran, lagi pendekatan, cinta harus dibangun, yang munafik semua keluar. Iya Pak ya. Dia bilang, oh iya makan, enggak apa-apa makan aja. Kamu enggak seneng? Makan. Waktu pacaran, begitu menikah saudara, kita pergi makan di Kentucky, dia pinggirin, saya mau ambil tangan saya dipukul. Saya kaget, kenapa? Bertahun-tahun aku menahan kepahitan. Kamu ambil terus tuh crispy-nya. Loh katanya kamu gak seneng. Kamu tahu ndak orang Solo? Nah baru dia ngomong, kalau makan yang enak tuh terakhir. Saya bilang astagfirullah, kenapa kamu gak bilang dari dulu? Dulu pacaran munafik. Iya kan? Ngalami semua toh. Makanya ketika nikah gini, ih kenapa begini kelakuannya? Baru tahu. Ya, saya juga begitu. Ya, pertama menikah saya bikinin kopi, bikinin ini, lama-lama anak mulai lahir, capek kan, tidak ada pembantu lagi. Dia teriak, "Say kopi, bikin sendiri, punya tangan dua, kaki dua sama toh?" Ih, dia kaget saudara. Ih, kenapa ini? Madu so habis, tinggal lebah. Amin ibu-ibu. Apalagi kalau gajinya juga menipis. Jujur saja, memang ini uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Uang tidak dibawa mati, tapi tidak ada uang bawaannya. Nah, ngomong sendiri, jawab sendiri. Betul sih ibu, ya. Uang tidak dibawa mati, tapi tidak ada uang bawaannya mati. Akhirnya bapak ibu saya bilang, bikin sendiri sana di dapur ada. Tangan dua, kaki dua sama toh. Nggak ngerti apa istri capek? Kamu tuh suami, karunianya bos. Mintanya dilayani. Ih kaget dia lihat, lebah hutan. Ya, akhirnya tiap hari jadi pertikaian. Iblis ngomong, iya enak aja lihat tuh kelakuannya, bukannya bantu urus anak, malah jadi suami kayak bos. Orang Solo. Ya, orang Solo. Saya bilang bikin sendiri sana di dapur. Di dapur dia tanya, ini yang mana gula, yang mana ini? Gula ada di situ di toples tulisannya garam. Dia bilang, ih kenapa gula ditulis garam? Biar nggak ketahuan semut. Kan kayak kamu tulisan di HP Yanti jadi Yanto. Ya nggak bapak-bapak? Ya, Wanti jadi Wanto.
Ya, ditulis tukang gas, tukang sedot WC. Malam-malam jam 1 tukang sedot WC telepon. Diangkat istrinya, halo mas. Kenapa tukang sedot WC telepon kau jam 1 malam? WC mana yang disedot? Ini ya, tapi bapak-bapak di sini tidak ada yang begitu. Amin, bapak-bapak. Insya Allah. Ya, jadi mulai terjadi keributan bapak-bapak. Kenapa? Cinta. Sudah mulai habis, yang dituntut ternyata kok begini ya, kok lu nggak ngerti ya, saya ini kan capek, udah ngurus bayi, ngurus ini, kenapa kamu lagi masih minta dilayani? Marah bapak ibu. Ya, lalu akhirnya saya bilang sama dia, kamu tahu nggak ya, itu papi saya. Nah, mulai nih ya perbandingan, itu papi saya. Dia walaupun kepala kantor, dia kalau pulang dia masak, dia turun ke dapur, dia bikinin mami saya kopi. Kamu selama kita menikah pernah nggak kamu bikin saya kopi? Boro-boro, yang ada tuh kamu cuma perintah. Emangnya kamu bos atau? Dia jawab, emak saya itu memang istri idaman. Dia layani papaku itu kayak rojo. Papaku cuma duduk di meja makan teriak, nasi, maknya datang, inggih, bawa nasi. Kopi, inggih, bawa kopi. Kerupuk, inggih, bawa kerupuk. Nggak pernah makku itu bantah bapakku. Jadi ternyata bapak ibu, cara kita dididik, budaya kita waktu kecil itu mempengaruhi pernikahan kita. Kita sudah melihat gambaran orang tua kita dulu. Nah, suami saya melihat gambaran bapaknya itu kayak raja. Di Solo itu suami itu kayak raja dilayani. Nah, kalau kita orang Sulawesi, bapak-bapaknya kadang turun di dapur juga bisa masak ikan, bisa bikin kopi. Itu dua latar belakang yang sangat berbeda. Jadi saya jengkel dia ngomong gitu. Ya udah, kalau gitu gimana nih solusinya? Kita kawinkan makmu sama papiku, supaya rumah tangganya jadi rumah tangga yang ideal, begitu. Tiap hari kita ribut karena saling menuntut. Harusnya tuh kamu itu begini, dia bilang. Harusnya kamu ya begini. Bapak ibu, kalau itu tiap hari begitu, kira-kira mau dibawa kemana itu rumah tangga? Saya akhirnya merasa ini sudah tidak benar loh kita ini. Dalam hati saya bilang, ini sudah tidak benar loh. Saya kehilangan damai sejahtera, saya kehilangan sukacita. Ya. Lalu akhirnya saya temukan ayat firman Tuhan, saya pengen baca. Ini saya sampai jam berapa ini? Kita sampai jam berapa? Ada breaknya apa enggak? Sampai jam? Ya, nanti ada tanya jawab juga ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau Anda mau bertanya, Anda jawab sendiri juga silakan. Ya. Bapak Ibu, ya saya itu dapat di ya ayat, coba kita baca bersama lah, Kolose 3, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga ya. Kolose 3 18. Bagus dibaca, mulai ayat 18 ya. Kolose 3 ayat yang ke-18, firman Tuhan itu berkata begini. Kita baca bersama, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23 baca bersama, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini ayat saya dapat waktu suami saya teriak-teriak kopi. Terus saya tuh jengkel kan. Tuhan bilang, satu ya, supaya kamu tuh tidak marah-marah, supaya kamu tuh rela urus anak, beresin rumah, nyapu, ngepel, masak. Coba kamu lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk suamimu. Jadi waktu dia teriak kopi, saya mau belajar nih untuk melakukan firman nih. Saya pergi ke dapur, Bapak Ibu, saya ambil krim, saya ambil kopi, ya saya kasih air panas, saya aduk, saya bilang untuk Tuhan. Kalau kita bikin untuk Tuhan, ya kira-kira kita kasih yang jelek atau yang terbaik? Tapi kalau bikin untuk suami dalam hati marah, kira-kira kita kasih yang terbaik? Enggak, kita tambahin sianida sedikit tuh. Kenapa ada orang bikin kopi dikasih sianida? Karena dia bikin kopi dengan hati yang marah. Marah Bapak Ibu.
Ya, pernah ada ibu-ibu suaminya selingkuh, datang sama saya, Bu, suami saya selingkuh, Bu. Ya, saya pernah mau bikinin dia, saya mau kasih racun tikus di jusnya. Saya bilang, Ibu, kalau suami mau mati, Bu, di penjara. Iya, saya ingat tiba-tiba, aduh, saya nggak mau di penjara. Jadi saya nggak kasih dia racun tikus, Bu. Tapi tiap pagi saya kasih insulin di jusnya. Padahal suami saya nggak ada sakit gula. Tiba-tiba dia pingsan, Bu. Pagi-pagi dibawa ke rumah sakit, dokter bilang, ini kok bapak ini kandungan insulinnya dalam darah tinggi ya, padahal kan dia nggak ada sakit gula ya. Saya takut, Bu, waktu itu, Bu. Tapi untung dokter obati dan saya tidak dicurigai. Lalu saya di situ berhenti, Bu. Jangan ditiru loh, ini adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh para ahli. Kalau belum ahli jangan ditiru, adegan berbahaya. Terus saya bilang gini, Bu, kalau suami begitu, jangan ibu kasih racun, jangan ibu kasih insulin, doakan. Oh iya, Bu, sekarang saya doakan dia. Tiap hari saya bilang, Tuhan cabut nyawanya. Habis nggak tuh? Makanya bapak-bapak hati-hati ya, hati-hati. Lalu bapak ibu akhirnya tapi akhirnya puji Tuhan lah dia doakan. Nah, saya dapat ayat ini, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya udah, saya bikinin dia kopi, saya kasih krim kopi, saya antar. Dalam hati saya taruh di meja, untuk Tuhan. Dia bilang, makasih ya sayang, dalam hatiku, untuk Tuhan. Ya, memang saudara, hanya firman Tuhan yang bisa bikin jiwa kita ini normal, yang bisa bikin karakter kita ini berubah. Kalau kita lakukan untuk manusia, kayaknya sulit. Makanya ada ayat ini, dan ini ayat masuk di dalam pernikahan, ayat bagi rumah tangga. Amin. Sulit kalau kita lakukan untuk manusia. Kita suruh lakukan kebaikan untuk manusia, apalagi orang yang kita jengkel, bikin sakit hati, kita mau berbuat baik nggak bisa, kecuali kita itu menganggap kita melakukannya untuk Tuhan. Makanya dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu memang di sini letaknya. Kita harus meletakkan kasih akan Tuhan tuh di atas segala-galanya. Karena itu yang akan menyelamatkan rumah tangga kita, hidup kita. Orang yang sakit-sakit jiwa itu cuma satu aja, coba suruh lakukan firman. Nggak ada psikiater hebat, nggak ada. Nggak ada dokter hebat, yang ada tuh Tuhan yang hebat. Dengan imanmu yang hebat, nggak ada pendeta hebat tuh, nggak ada. Cuma Tuhan dan firman-Nya yang sanggup menyembuhkan yang sakit-sakit jiwa. Kenapa rumah tangga banyak berantakan? Karena banyak pasangan yang sakit jiwa. Dia ini bawa luka-luka masa lalu. Dia bawa trauma-trauma masa lalu yang belum sembuh. Sudah begitu tidak mau jadi pelaku firman, padahal di gereja bahasa rohnya melengking tinggi, tapi kalau berantem cakar-cakaran. Bapak ibu, akhirnya saya belajar. Ya, saya dalam keadaan jengkel, rumah kotor berantakan, saya belajar. Waktu ngepel saya, untuk Tuhan. Amin ibu-ibu. Supaya engkau dapat upah. Jangan engkau ngepel udah capek, mulut bicara terus, memang dasarnya semua caparuni di rumah. Engkau capek, energi negatifmu keluar, yang dengar jengkel, suamimu jengkel, engkau sakit jiwa, habis capek, engkau juga sakit fisikmu, otakmu terganggu, jiwamu terganggu. Ya, karena ngomel, cerewet. Makanya Alkitab bilang lebih baik tinggal serumah dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada diam dengan perempuan yang cerewet dan suka bertengkar. Jangan heran kalau suamimu akhirnya pergi ke kebun binatang, dia cari itu beruang betina yang kehilangan anak. Dia mau tinggal sama itu daripada yang perempuan yang cerewet ini. Ya, ibu-ibu ingat, engkau itu penolong. Kayaknya juga bapak-bapak malas banget ya kalau pulang ke rumah, ya bersih sih rumah, tapi ya apa nih, ya suami lagi minum kopi, cepat itu kopi, gas cuci sendiri. Aduh, kayaknya gimana gitu ya. Akhirnya kita ini jadi stres sendiri, kehilangan. Ya udah, ada saatnya biarkan kotor, habis itu baru diberesin. Ada loh orang-orang yang terlalu perfeksionis sampai dia kehilangan damai sejahtera cuma gara-gara jatuh satu saja sampah, ya terus akhirnya dia kehilangan damai sejahtera, merusak semuanya. Bapak ibu ya, belajar aja gitu ya. Ya udah, kotor habis itu nanti baru dibersihin. Ya, dan saya tuh belajar ya, apalagi karakter saya ini mau dirubah. Aduh, susah banget ya. Sampai suami saya tadi bilang kan, Tuhan, aku ini nikah dengan pendeta, tujuannya rumah tanggaku tuh sorga, tapi kenapa neraka yang ada? Memang gak gampang. Ya, tapi ketika kita ini mau berubah, ya ini loh ayat ini tadi berkata, coba kalau nanti Bapak Ibu pulang ke rumah baca lagi nih ayat. Ini masuk dalam hubungan antara anggota rumah tangga. Alkitab itu memang benar-benar wow, dahsyat, ajaib. Kenapa ayat ini dimasukin di dalam hubungan rumah tangga? Lakukanlah segala sesuatu, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena Tuhan tahu mengasihi suamimu yang bikin engkau jengkel,
Ya, susah nggak? Ya itu makanya ada ibu-ibu bikin jus mau dikasih racun tikus. Karena dia bikin untuk suami, yang bikin jengkel, yang bikin marah, yang bikin rasanya ya. Ada juga bapak-bapak begitu. Ya, kenapa ada bapak-bapak yang bakar istrinya? Ngeri loh, padahal dulu mereka memulai rumah tangga itu dengan sesuatu yang luar biasa. Mereka mengikrarkan janji nikah di hadapan Tuhan. Ya, aku akan mengasihimu dalam keadaan baik ataupun tidak, miskin, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit. Ketika sudah berjalan rumah tangga yang ada kebencian, kepahitan, amarah, dendam. Kenapa? Karena ada hati-hati yang terluka, ketumpuk satu masalah, ketumpuk. Apalagi ketika suami udah bikin salah, pernah berselingkuh, itu istri sulit ya. Ada yang sudah tergores. Tapi mau atau tidak, engkau sudah memutuskan untuk menerima pasanganmu itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya, satu kali ada orang mau menikah, saudara. Ya, lalu suaminya itu datang ke pendeta, Pak, nanti janji nikahnya tolong dirubah sedikit ya. Maksudnya dalam keadaan, jangan bilang kamu mau menerima dia dalam keadaan kaya ataupun miskin, sakit ataupun ya sehat. Jangan ngomong begitu ya Pak, saya tuh jujur nggak bisa Pak, kalau nanti istri saya sakit-sakitan, aduh saya jujur nggak bisa ya. Pak pendeta bilang, tapi ini kan janji nikah. Sudahlah Pak, dikasih 5 juta Pak pendetanya, kasih amplop. Oke, siap. Begitu sudah dijanji nikah saudara, begitu sampai suaminya, Pak pendetanya bilang, Bapak harus mengucapkan janji nikah. Apakah Bapak bersedia menerima istri? Dalam keadaan sehat, saya bersedia. Dalam keadaan dia sakit, kenapa nih Pak pendeta ngomong begitu ya? Sudah dibayar 5 juta. Bersedia? Karena di depan banyak orang, iya Pak. Kalau dia sekarat, dia lumpuh, dia ini, kamu juga mau tetap bersedia? Iya Pak. Begitu selesai, Pak pendeta, kenapa begitu? Istrimu kasih saya 10 juta. Lebih banyak sana, lebih banyak. Jadi siapa yang lebih banyak ini? Ya, tapi ya jangan tanya itu pendetanya siapa. Ini hanya cerita ya, tapi mungkin ada juga memang begitu ya. Jangan merubah janji nikah. Kenapa Tuhan itu ngomong begitu? Ya, karena Tuhan tuh sudah tahu dalam pernikahan ini. Makanya saya bilang, jangan membangun rumah tangga di atas dasar cinta. Ya, cinta itu di tahap pertama aja, dari mata turun ke hati. Ketika cinta sudah hilang, maka rumah tangga harus dibangun di atas dasar kasih. Kasih itu cenderung memberi tanpa berharap kembali. Ya, aku mau melayani engkau melayani aku atau tidak, engkau memperhatikan aku atau tidak, itu terserah. Pokoknya aku mau mengasihi engkau. Ya, dan wanita itu kita ini memang ya penolong. Makanya kalau suami pulang dia udah gini-gini, sakit sini tak keroin, mau tak pijetin, itu biasa. Ya, tapi laki-laki itu biar kita udah gini, dia tidak mengerti. Ya, memang begitu Bapak Ibu ya. Tapi tidak usah menuntut lagi, karena kita memang sudah tahu kita ini menikah. Ayat ini luar biasa loh. Wow loh, ditaruh di dalam satu perikop yang judulnya di atas adalah hubungan antara anggota-anggota dalam rumah tangga. Pertama dikatakan, hai istri, tunduklah kepada Tuhan. Ya, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Karena ada yang tanya, Bu, suami saya, yaitu dia suruh saya begini-begini melakukan yang tidak sesuai firman Tuhan. Ada loh di Jakarta Bapak Ibu istri yang dijual suaminya. Dia pernah konseling sama saya. Jadi suaminya ini karena istrinya cantik, ya dia ya teman-temannya sendiri itu diajak ke hotel, istrinya dibukingin kamar. Dia antar istrinya, dia suruh masuk, dia tunggu di lobi. Tapi teman-temannya udah tahu itu. Nah, ketika istrinya ini bertobat menyadari itu, ini tidak benar. Nah, dia tanya saya, Bu, ya saya bilang kepada suami, saya nggak mau. Suami saya bilang, kamu tuh harus tunduk loh, karena Alkitab bilang istri tunduk sama suami. Tapi saya bilang, jangan lupa di belakangnya dikatakan di dalam Tuhan. Ya, kita tunduk selama itu masih di dalam Tuhan. Nah, kalau disuruh melakukan dosa, jangan mau. Itu sudah tidak di dalam Tuhan. Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya, lalu dikatakan di sana, hai suami-suami. Ya, berat juga loh. Satu kali bapak-bapak telepon saya, Bu pendeta, itu ayat yang tentang istri tunduk pada suami itu di ayat berapa ya, Bu? Saya tanya, kenapa Pak? Tolong kirimin, Bu. Saya mau kasih sama istri saya. Istri saya itu tidak tunduk sama saya, Bu. Oh gitu ya Pak. Sebentar, saya cari dulu ya. Saya kirim ayat 19 untuk suami nih. Saya kirim sama dia, tulisannya, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dia balas begini, ibu, yang saya minta tentang tunduk sama suami ibu, bukan tentang suami-suami. Bapak baca dulu itu baik-baik. Kalau Bapak sudah melakukan itu, baru Bapak boleh kasih itu ayat tentang tunduk. Nanti saya kasih, Bapak merenungkan dulu itu. Ini Bu pendeta juga tidak bela sama suami.
Nah, Bapak Ibu, dia bilang, ada juga ya ayat begitu ya? Ya ada, Alkitab itu lengkap dan komplit. Bukan cuma untuk istri, tapi untuk suami juga ada. Malah di ayat yang lain, hai suamimu, kasihilah istrimu, agar doamu tidak terhalang.